Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Lebih dari nafasku, ku perlu kau Bapa. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu,
Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, Bapa. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami buka hati, biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana menyikapi peristiwa-peristiwa sulit dalam kehidupan kita. 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tabantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku."
Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balas sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, dalam pelariannya karena diburu oleh Saul, Daud mengalami 3 peristiwa dari perikop-perikop yang hari ini kita baca. Peristiwa-peristiwa itu mewakili peristiwa sulit dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana kita seharusnya bersikap? Kita belajar dari kisah Daud ini, sikap yang salah membawa akibat, sikap yang benar juga membawa dampak. Peristiwa yang pertama, Daud terpaksa berbohong kepada Imam Ahimelek agar kedatangannya tidak dicurigai. Apa yang terjadi? Kebohongan ini harus menjadi pelajaran pahit, karena di kemudian, karena kebohongan Daud itu menjadi malapetaka buat keluarga Ahimelek. Seluruh keluarga Ahimelek dihukum mati oleh Saul, bahkan juga imam-imam yang melayani di kota itu. Dari kisah ini kita belajar agar dalam situasi apapun, jangan kita berbohong, melainkan bersandar kepada Tuhan. Saya yakin percaya ceritanya akan berbeda bila Daud tidak berbohong. Dan saya yakin Tuhan pasti akan memelihara Daud. Peristiwa yang kedua, masih peristiwa yang memalukan. Sungguh sangat memalukan. Hal yang ironis terjadi. Daud sebagai pahlawan Israel yang telah mengalahkan Goliat dan juga ribuan orang Filistin yang dia kalahkan, harus lari di wilayah Filistin demi keselamatannya. Lebih menghancurkan harga diri lagi, Daud harus berpura-pura jadi orang gila demi menutupi identitasnya sebagai musuh Filistin. Pelajaran yang kedua yang kita ambil, tidak perlu jadi pribadi orang lain demi menyenangkan orang lain, tetapi mempermalukan diri dan mempermalukan Tuhan. Jadilah pribadi apa adanya. Dan jangan buru-buru curiga tentang apa yang dipikirkan orang lain. Daud khawatir Raja Akis akan memperlakukan dia dengan tidak baik.
maka dia berpura-pura jadi orang gila. Belum tentu saya katakan. Bisa jadi Raja Akis segan terhadap Daud dan membiarkan begitu saja Daud pergi. Siapa tahu? Who knows? Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu yang mustahil sekalipun bagi kita. Peristiwa yang ketiga ini yang kita teladani. Dalam pelarian Daud, ternyata Daud tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami kesusahan bergabung bersama dengannya. Mereka yang harus lari dari kenyataan hidup yang keras. Orang-orang yang dalam kesukaran. Mereka yang terjepit, terjerat hutang, dikejar-kejar penagih hutang. Karena mereka tertipu oleh lintah darat sampai tidak mampu melunasi utang mereka. Mereka yang stres karena banyak masalah. Dan tak tanggung-tanggung jumlahnya 400 orang. Yang luar biasa dan yang harus kita tiru. Daud justru dapat menyatukan mereka. Memobilisasi mereka dengan baik menjadi pasukan yang kuat. Ini yang kita harus contoh. Daud tidak mengusir mereka. Daud tidak merasa gerah karena dia sedang dalam permasalahan dan orang banyak datang juga bermasalah. Tetapi Daud menjadikan mereka sahabat, saudara seperjuangan, bahkan memotivasi mereka. Daud melayani kebutuhan mereka dan merubah mereka dari para pecundang menjadi pahlawan-pahlawan perang yang berhasil nanti menumpas musuh-musuhnya. Ya, itu dikisahkan dalam 2 Samuel 23. Mereka ini disebut sebagai pahlawan-pahlawan Daud. Bapak Ibu, dari 3 peristiwa ini kita belajar bahwa kita percaya ada pemeliharaan atas orang-orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu dan saya, jemaat Tuhan, engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah mengalami baptisan Roh Kudus. Engkau ada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan memang tidak berarti pemanjaan, menjauhkan kita dari masalah. Oh tidak, bila masalah datang, kita mesti menghadapinya. Tetapi mari kita belajar. Seperti yang dialami Daud, merupakan latihan mental untuk siap kelak menjadi pemimpin yang tidak mengulangi kesalahan pemimpin lama, Saul. Kita belajar dari kisah pelarian Daud ini untuk menjadi lebih bersandar kepada Tuhan daripada mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri. Tidak berbohong dan tidak perlu menjadi pribadi orang lain. Tetapi tetaplah menjadi pribadi yang bersahaja, orang yang dipilih Tuhan, yang diurapi. Saat Daud dalam gua Adulam, justru dalam titik terendahnya, potensinya muncul, kepemimpinannya muncul. Bahkan orang-orang yang Tuhan kirim, orang-orang yang bermasalah, diubahkan menjadi pasukan yang kuat. Mari tetap bergantung kepada Tuhan dan pegang nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai dalam Kristus. Maka Tuhan akan membangunkan kekuatan di sekitar kita melalui orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong kita, untuk bersama-sama bertumbuh, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu selalu baru. Demikian pagi ini, oleh kebenaran firman yang kami dengar, kami renungkan bersama. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Tuhan urapi. Pertolongan-Mu akan selalu ada. Ajar kami mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pemikiran kami sendiri. Seperti firman yang kami dengar hari ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan juga sepanjang hari ini perjalanan hidup umat-Mu. Pimpinlah, sertai, berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apa yang mereka kerjakan dalam usaha pekerjaan, Tuhan berkati menghasilkan yang terbaik. Dan biarlah seperti firman hari ini kami membangun orang-orang di sekitar kami menjadi pasukannya Tuhan yang juga menguatkan kehidupan kami sebagai tim
yang Tuhan utus. Allah Roh Kudus, tolong kami dengan sifat dan karakter yang membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar menyikapi setiap peristiwa dengan tepat oleh pimpinan dan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.